Halo bre-breku, selamat datang di channel Putar Bola, channel di mana nantinya akan membahas seputar parlay, bola jalan, dan segala bola kita bahas breku. Jadi sebelum lanjut, mari kalian bantu channelku ini dengan cara kalian like, share, comment, and subscribe. Oke breku, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya. Let's go! Oke breku, sebelum kita lanjut ke pertandingannya di sini seperti biasa, aku mau nge-share dikit seputar build sore kita semalam bre. Ya, nice sekali breku, semalam kita JP di build sore ya bre ya. Aku nge-share-nya itu di jam 2 kurang. Ini bisa kalian lihat ya kan, jam 2 kurang. Dan ini untuk before-nya, ini untuk after-nya kita sah 4 tim full win breku. Di sini aku modalnya memang dikit-dikit aja, tapi hasilnya yang kita lihat breku, bukan modalnya ya kan. Bisa kalian lihat di sini untuk 4 tim. Nah, aku kasih kalian lihat, kalau kalian nggak percaya kalian bisa cek-cek ya kan. Mana tahu kalian bilang, ini bil apa, bil ini, bil editan, gini segala macam. Ini untuk before-nya bisa kalian lihat ya kan. Nah, aku kasih waktu lah kalian beberapa menit atau beberapa detik lah untuk ngecek nih. Kira-kira editan tidak gitu. Di sini juga semalam aku bilang breku, ya hati-hati dalam memilih, riset dulu, kalau cocok baru bakar. Kan selalu aku bilang juga gitu breku, tidak ada paksaan, utamakan feeling sendiri gitu. Ya kalau misalnya nggak cocok ya tinggal ubah gitu ya kan, bilang. Makanya ini ada juga yang nahan Jepang pede kan, aku bilang nih, kalau lu pede gas, mana tahu ada dendam sama liga. Aduh kurang sensor nih, ya bisa kalian lihat. Pokoknya selalu ku bilang gitu, hati-hati dalam memilih, riset dulu. Mana tahu feelingku sama feeling kalian itu ada yang nggak cocok, bisa kalian ubah ya kan. Tapi kalau cocok ya gas-gas terus, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa hubungi WA aku. Linknya udah di deskripsi dan juga nanti ada di bawah sepanjang video ini breku. Nah sayang sekali breku untuk build konten kita patah ya kan. Apa-apa lah, yang penting di build sore kita udah dibayar. Kita udah sah JP di build sore. Yuk kita gas lagi malam ini breku, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya breku. Let's go. Oke breku, seperti biasa malam ini aku akan membawa 4 pertandingan ya bre ya. Dimana pertandingan pertama kita mempertemukan Arsenal versus Manchester City, kedua Cagliari versus AS Roma, ketiga Deportivo Alaves versus Real Betis, dan yang keempat Bayern Munchen versus Freiburg. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang pertama breku. Oke breku, di pertandingan pertama ini kita mempertemukan Arsenal versus Manchester City. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat dulu statistik dari kedua tim bre. Untuk Arsenal kita lihat sedang dalam performa 75%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 17 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Arsenal ini memenangkan 4 pertandingan, 1 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Manchester City kita lihat sedang dalam performa 67%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 18 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Manchester City ini memenangkan 4 pertandingan, 2 kali kekalahan breku. Untuk informasi dari kedua tim di sini aku bacakan juga. Arsenal rekor kandang musim ini 2-2-0. Bukayo Saka merupakan Arsenal pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Erling Haaland menciptakan gol 8 kali untuk Manchester City. Arsenal tidak pernah kalah di beberapa pertandingan terakhir, 7 di kandang breku. Untuk 6 pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat breku. Manchester City ini memenangkan 5 pertandingan dan Arsenal memenangkan 1 pertandingan breku. Langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot breku. Oke breku, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Manchester City bre dengan ngeforce seperempat. Ada lek-lekannya bre, setengah dan seperempat bola balik. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2/3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Di sini pribadi breku aku akan memegang Arsenal dengan menahan seperempat. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2,5. Kenapa aku memegang Arsenal breku? Karena kita lihat dari segi head-to-headnya, biarpun dari segi pertandingan terakhir si Manchester City ini lebih mendominasi, tapi kita lihat total kemenangan dari kedua tim bre. Di sini bisa kita lihat Arsenal ini lebih banyak memenangkan pertandingan. Dan dari segi klasemen kedua tim ini tuh pun sebenarnya imbang breku. Kita lihat juga dari segi performa ya kan, Arsenal lebih mendominasi. Dan yang paling bikin mentok itu di sini Arsenal tidak pernah kalah di beberapa pertandingan terakhir, 7 di kandang. Jadi malam itu aku pede aku akan memegang Arsenal breku. Ya kita tahu juga ya kan, Manchester City ini kalau ditandang ya agak gimana gitu bre. Nah tapi di sini aku pede aku akan memegang Arsenal breku. Tidak dipermasalahkan juga kalau kalian memegang Manchester City dengan ngefur atau lek-lekan ya kan. Pasarannya ini ada lek-lekannya bre. Tidak dipermasalahkan, suka-suka kalian aja gitu. Aku cuma ngasih referensi ya kan. Dengan prediksi skorku 2-1 untuk kemenangan Arsenal.
Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang kedua, Bregu. Oke, Bregu, di pertandingan kedua ini kita mempertemukan Cagliari versus AS Roma. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim, Bre. Untuk Cagliari kita lihat sedang dalam performa yang sangat menurun, Bregu. 8% untuk performa kondisinya, dengan menduduki klasemen 20 dengan mendapatkan 2 poin. Untuk 6 pertandingan terakhirnya Cagliari ini sama sekali belum memenangkan pertandingan ya, Bre ya. Di sini bisa kita lihat Cagliari ini mengalami 5 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Roma kita lihat juga Roma sedang dalam performa 75%, di mana menduduki klasemen 13 dengan mendapatkan 8 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Roma ini memenangkan 4 pertandingan, 1 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Bregu. Cagliari belum pernah menang di 7 pertandingan. Cagliari rekor kandang musim ini 0-1-2. Roma rekor kandang musim ini, rekor tandang maksudnya, musim ini 0-1-2, Bregu. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat, Bregu. Cagliari ini memenangkan 1 pertandingan, Roma memenangkan 4 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot, Bregu. Oke, Bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan AS Roma ya, Bre ya. Di mana bandot ngefur setengah, 3/4, 1/4 dan 1. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2/4, 2, 2,5 dan 1/3/4, Bregu. Di sini pribadi, Bregu, aku akan memegang AS Roma dengan ngefur setengah. Dan untuk over-undernya aku akan memilih over 2/4. Kenapa aku memegang Roma, Bregu? Karena kita lihat dari segi head to head-nya ya kan. Di sini Cagliari ini sedang dalam keterpurukan, Bregu. Dan kita lihat dari segi kemenangan, Roma ini lebih mendominasi untuk memenangkan malam ini, Bregu. Nah, dari segi klasmen, dari segi performa ya kan. Dan dari segi pertandingan terakhirnya pun Roma ini memenangkan pertandingannya untuk 2 pertandingan terakhir. Jadi di sini aku pede, aku akan memegang Roma. Dengan prediksi skorku, ya kalaupun kalian juga mau menahan di Cagliari juga gas-gas aja sih, Bre. Tapi prediksi skorku untuk malam ini 1-2 kemenangan Roma, Bregu. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke, Bregu, di pertandingan ketiga ini kita mempertemukan Alaves versus Real Betis. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Alaves kita lihat sedang dalam performa 25%, di mana menduduki klasemen 17 dengan mendapatkan 7 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Alaves ini memenangkan 1 pertandingan, 4 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Real Betis kita lihat sedang dalam performa 50%, di mana menduduki klasemen 7 dengan mendapatkan 12 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Real Betis ini memenangkan 2 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Alaves belum pernah menang di 4 pertandingan. Alaves belum pernah menang di 4 pertandingan melawan Real Betis. Kike merupakan Alaves pencetak gol terbanyak dengan 2 gol. William Jose menciptakan gol 3 kali untuk Real Betis. Untuk pertandingan terakhirnya di sini aku kasih lihat juga, Bregu. Di sini bisa kita lihat Real Betis ini memenangkan 4 pertandingan, Bregu. Alaves memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot, Bregu. Oke, Bregu, di sini kita lihat bandot tidak mengunggulkan kedua tim ya, Bre ya. Di mana ada handicap lek-lekan, 1/4 untuk Deportivo Alaves, setengah dan 1/4 bola balik untuk Real Betis. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2/4, 2, 1/3/4 dan 2,5. Di sini pribadi, Bregu, aku akan memegang Real Betis dengan bermain lek-lekan, Bre. Dan untuk over-under di sini aku akan memilih over 2. Kenapa aku memegang Real Betis, Bregu? Karena kita lihat dari segi head to head-nya di sini Real Betis ini lebih mendominasi, Bre. Dari segi klasmen ya kan, dari segi klasmen performa kita lihat dan juga 2 pertandingan terakhirnya Real Betis ini lebih mendominasi baik di kandang ataupun di tandang, Bre. Jadi malam itu aku pede, aku akan memegang Real Betis. Ya nggak dipermasalahkan kalau kalian mau mutar arus atau kalian mau melawan gitu, gas aja, Bregu. Pegang Deportivo ya kan. Tapi di sini aku merekombinasikan megang Real Betis dengan prediksi skorku 1-2 untuk kemenangan Real Betis. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke, Bregu, di pertandingan terakhir ini kita mempertemukan Bayern Munchen versus Freiburg. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat dulu informasi atau statistik dari kedua tim, Bre. Untuk Bayern Munchen kita lihat sedang dalam performa yang sangat baik ya kan, 83%, di mana menduduki klasemen 5 dengan mendapatkan 14 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Bayern Munchen ini memenangkan 4 pertandingan dan 2 kali berakhir imbang, Bregu. Untuk Freiburg kita lihat sedang dalam performa 58%, di mana menduduki klasemen 8 dengan mendapatkan 10 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya di sini kita lihat Freiburg ini memenangkan 3 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Bregu. Bayern Munchen rekor kandang musim ini 2-1-0. Tahun lalu Freiburg mereka urutan 2 dalam klasemen dengan 3 poin. Sekarang mereka di urutan 8 dengan 10 poin. Bayern Munchen tidak pernah kalah di 9 pertandingan. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat, Bregu.
Freiburg ini memenangkan 1 pertandingan, Bayern Munchen memenangkan 4 pertandingan, dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot bregu. Oke bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Bayern Munchen dengan ngefur 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 3/3/4, 3,5, 4 dan 3/4. Di sini pribadi bregu, aku akan memegang Freiburg dengan menahan 2,5. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 3,5 bregu. Kenapa aku memilih Freiburg bregu? Karena kita lihat dari segi head to head-nya ya kan. Di sini Freiburg ini tidak terlalu buruk bregu dari segi performa, dan dari segi klasemen cuma beda 3, dan dari segi poin pun ini beda-beda tipis bregu. Tapi di sini aku pedenya, lebih mempedenya itu karena di pertandingan terakhirnya. Di 2 pertandingan terakhirnya ini selisih golnya itu cuma 1 bregu. Nah, jadi di sini aku pede, aku akan memegang Freiburg. Dan kita lihatlah di sini untuk 2 pertandingan terakhirnya ya kan. Freiburg memenangkan 1 pertandingan dan Munchen memenangkan 1 pertandingan. Dari di sini aku pede, aku akan menahan dan juga bermain aman bregu. Bisa dibilang gitulah. Nah, di sini aku pede, aku akan memegang Freiburg dengan menahan 2,5. Ya, tidak dipermasalahkan kalau kalian memegang Bayern Munchen untuk ngefur gede gini bregu, dipersilakan. Tidak ada paksaan sama sekali bregu. Tapi di sini aku pede, aku akan bermain menahan aja bre. Dengan prediksi skorku 2-2 untuk nanti malam bregu. Oke bregu, sekian pembahasan match untuk malam ini. Selalu kuingatkan sama kalian, tetap gunakan feeling kalian masing-masing. Kalian nonton videoku ini, jadikan aja videoku ini sebagai referensi buat kalian. Kalau kalian rasa cocok, kalian gas. Kalau nggak cocok, aku nggak pernah maksa kalian sama sekali di video ini bregu. Karena di sini aku juga memprediksi dan nggak selamanya prediksiku tepat 100% terus menerus. Oke bregu, sekali lagi juga ayo sama-sama kita bantu channelku ini dengan cara kalian like, share, comment, and subscribe. Dan bre-breku yang mau join ke grup WhatsAppku, aku udah letak nomorku di sepanjang video ini dan juga aku akan letak di bagian deskripsi. Karena dalam grupku kita saling nge-share bojal, parlay, mix parlay, dan single bet, single boom semua secara gratis. Tiap hari aku share bregu. Jadi kalau kalian berminat tinggal hubungi aja ya kan. Mungkin sekian dari aku bregu, salam prediksi.